Ya, pertanyaan berikutnya. Sekarang zaman serba online, apakah kajian online atau melihat kajian di YouTube termasuk kategori menuntut ilmu di majelis? Memang kita bersyukur kepada Allah. Ini termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sekarang saat pandemi, di mana berdasar hadis hari Nabi, anjuran dari Nabi, kalau kita ini diperintahkan oleh agama kita tentang sesuatu hal, maka laksanakan mastata'na, semaksimal kita. Dulu sebelum pandemi, maka kita semaksimalnya kita hadir di majelis ilmu ini, semaksimalnya. Dan apapun yang kita dilarang, maka semaksimalnya juga kita tinggalkan. Lah saat ini qadarullah kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Ini qadarullah. Kita tidak bisa menolak ini, karena ini sudah pilihan dari Allah. Lah bagi orang yang beriman, al khairu khiratullah. Segala kebaikan itu adalah kepilihan Allah. Menurut manusia, pandemi ini buruk, tetapi inilah pilihan Allah bagi kita. Sebetulnya pandemi ini ya akibat dari ulah kita sendiri, ulah tangan-tangan manusia yang suka membuat kerusakan. Namun kenyataannya, faktanya sekarang kita berada di tengah pandemi, dan kita sikapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tetap keimanan dan ketawakalan kepada Allah. Lakukan ikhtiar bumi dan ikhtiar langit secara maksimal. Lakukan ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi secara maksimal. Nah, salah satunya kajian tetap diberlangsungkan meski melalui online, dan ini kemudahan dari Allah. Dan ini maksimal kita. Namun selain itu, kalau di perwakilan-perwakilan atau cabang-cabang yang memang di situ zona hijau, atau memang sudah ada izin untuk menggelar kajian secara offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan sudah mendapatkan izin dari gugus tugas COVID-19 setempat, maka laksanakan secara offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan syarat sudah mendapat izin dari gugus tugas, sehingga nanti tidak dipersalah-salahkan karena sudah ada izin dari gugus tugas COVID dan pemerintah setempat. Kalau tidak boleh melebihi dari 100, ya maksimalnya yang offline 100 dengan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak dan lain sebagainya, memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Maka yang lain mengikuti secara online. Dan online ini kemudahan dari Allah. Apakah ini sama? Tentu di saat-saat uzur seperti ini, pandemi seperti ini, yang biasanya sebelum pandemi kita datang dengan ghirah, semangat yang luar biasa untuk datang ke majelis ilmu, mengikuti secara offline. Kemudian ini pandemi sehingga tidak bisa offline. Insya Allah kita ikuti secara online, pahalanya pun juga sebagaimana tatkala kita istiqomah rutin mendatangi majelis ilmu secara offline. Namun kalau kita tidak pernah datang, sebelum pandemi juga tidak pernah datang, reka-reka kita tanya, ingin mendapatkan majelis pahala sebagaimana ketika kita datang di majelis ilmu, padahal kita tidak pernah datang sebelum pandemi. Padahal rumahnya dekat, hanya Solo sini dekat. Ibaratnya jalan itu sampai rakitan jalannya 1 jam. Dan saudara kita yang jauh-jauh itu kan datang dengan semangat luar biasa, hanya mengharap ridho Allah. Yang dekat ini ketika ditegur juga berhujah. Nanti kalau yang dekat datang, majelis penuh. Kita memuliakan saudara kita yang dari jauh-jauh, maka biar majelis tidak penuh, yang dekat tidak datang. Biar yang jauh bisa masuk semua ke majelis. Nah, itu kan hanya alasan saja. Itu hanya alasan. Giliran pandemi merasakan kangen luar biasa
dengan majelis ilmu ini. Wah, nanti kalau sudah tidak pandemi saya akan datang paling depan, lantai 2. Begitu pandemi diangkat sudah lupa. Tetap datang ke kasur, akhirnya ambil bantal, ambil guling, ambil kemul, ambil HP, ngerungokke sehingga jadi pengantar tidur. Jadi pengantar tidur. Sudah, jujur saja kita mungkin pernah melakukan itu. Jujur kita pernah. Sehingga kajian yang seharusnya kita fokus ikuti, itu kita ambil ibrah hikmahnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, berubah menjadi pengantar tidur. Mungkin itu pernah kita lakukan. Nah, kalau orang yang tidak pernah datang dan jarang-jarang datang saat sebelum ada pandemi ke majelis zikir, dia mengikuti secara online saat ini tentu beda. Tentu beda dengan orang yang biasa datang istiqomah ke majelis ilmu sebelum ada uzrun syar'iyyun, sebelum ada uzrun syar'iyyun ini, sebelum ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Apakah makjur? Apakah dapat pahala? Insya Allah mengikuti kajian online, kajian Al-Quran dan As-Sunnah secara online, di situ dijelaskan Quran dan Sunnah, meski secara online, insya Allah yang mengikuti makjur, tetap diberi pahala oleh Allah, tetap mendapatkan pahala asal ikhlas dan diamalkan. Tentu pahala yang didapat tidak sebesar tatkala kita datang ke majelis ilmu ini, duduk di sini mendengarkan dengan fokus. Karena ini merupakan bagian dari usaha. Tentu beda orang yang berusaha datang ke tempat ini, pahalanya tentu beda dengan orang yang tidak ada usahanya sama sekali untuk datang ke tempat ini. Ya, nanti setelah lepas pandemi, orang yang biasanya sebelum pandemi istiqomah datang ke majelis ini, pasti saya yakin beliau-beliau pasti akan datang ke majelis ini. Dan itu sudah benar-benar dirindukan. Namun orang yang tidak istiqomah, jarang-jarang dan bahkan belum, dan malas-malasan datang ke majelis ini sekalipun sudah tidak pandemi, tetap akan merasakan malas yang luar biasa untuk datang ke tempat ini, untuk datang ke majelis ini. Tetapi masih mengikuti secara online, mengikuti dari televisi, mengikuti dari radio. Lah bagaimana yang jauh luar Jawa dan lain sebagainya? Itu namanya uzrun syar'iyyun, uzur syariat yang dibetulkan oleh syariat. Jauh jarak tempuhnya, jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk setiap ahad nanti datang ke majelis ini. Dan insya Allah Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Terlepas besaran pahalanya seberapa besar, hanya Allah yang mengetahui. Yang jelas, orang mengikuti kajian dijelaskan Quran dan Sunnah secara online, yang jelas itu makjur. Dia mendengar kalimat-kalimat baik, nasihat-nasihat baik, dia melihat nasihat-nasihat baik, kemudian diresapi, dipahami, ditadaburi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu tetap makjur. Apakah sama dengan majelis ilmu? Tentu berbeda tatkala kita datang ke sini. Di saat tidak ada uzrun syar'i, tidak ada uzur syar'i, tentu berbeda. Pahala tentu berbeda. Saat tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, antara orang yang mengikuti secara online maupun orang yang datang langsung ke majelis ilmu. Karena yang datang langsung merupakan bagian dari usahanya. Orang yang berusaha tentu akan mendapatkan yang lebih banyak dari Allah daripada orang yang usahanya hanya sedikit. Orang yang lebih berusaha, lebih banyak usahanya, pasti akan mendapatkan lebih banyak dari Allah. Orang yang lebih dekat kepada Allah pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari Allah daripada orang yang usahanya lebih kecil. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, Ustaz?